Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 1 sampai 12. Pada suatu hari Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan. Di situ orang banyak datang mengerumuni dia dan seperti biasa Yesus mengajar mereka. Maka datanglah orang-orang Farisi hendak mencoba Yesus. Mereka bertanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, "Apa perintah Musa kepadamu?" Mereka menjawab, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah untukmu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka pria dan wanita. Karena itu pria meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya. Keduanya lalu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah janganlah diceraikan manusia." Setelah mereka tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan wanita lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istrinya menceraikan suaminya lalu kawin dengan pria yang lain, ia berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Seperti yang sering digambarkan dalam Alkitab, Yesus tiba di sebuah kota dan orang banyak berkumpul untuk mendengarkan dia mengajar. Pada saat yang sama, orang-orang Farisi mendekat untuk mencobai Yesus. Meskipun kelelahan karena perjalanan, Yesus menyediakan dirinya untuk berbicara kepada kedua kelompok tersebut. Dia tidak melindungi diri dari tuntutan orang banyak atau pertanyaan-pertanyaan keras dari orang-orang Farisi. Dalam ayat-ayat lain, Yesus dengan murah hati menjawab ketika ada orang yang berseru kepadanya. Bartimeus yang buta dalam Markus 10 ayat 46 dan perempuan Kanaan dalam Matius 15 ayat 22 misalnya. Ketika kita mengingat bahwa Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya, kita dapat berfokus pada cara-cara besar yang dilakukan Yesus, mujizat-mujizat yang dilakukannya, isi pengajarannya dan sengsaranya. Namun demikian, model perhatian dan kesediaannya merupakan contoh signifikan dari pelayanan yang rendah hati dan biasa. Saudara-saudari, apakah kita memperhatikan orang lain yang mencari bantuan kita? Atau apakah kita mengabaikan kebutuhan mereka dengan mengharapkan orang lain yang akan menolong mereka? Mungkin kita lebih tersedia bagi mereka yang berada di luar keluarga kita daripada bagi anggota keluarga kita. Selama bertahun-tahun, Paus Fransiskus sering mendorong para orang tua untuk meluangkan waktu bersama anak-anak mereka, untuk selalu ada bagi mereka dengan cara-cara yang informal. Saudara-saudari terkasih, apakah kita memberikan perhatian yang terfokus kepada mereka yang ada di dalam keluarga kita? Perhatian dan ketersediaan adalah cara konkret untuk mengasihi dan melayani seperti yang Yesus lakukan. Ketika Matius menggambarkan adegan yang sama ketika Yesus memulihkan kembali keutuhan pernikahan, para murid menjawab, "Lebih baik tidaklah menikah." Dosa asal mengacaukan rencana Allah yang indah bagi laki-laki dan perempuan. Sebagai akibatnya, persekutuan yang semula antara laki-laki dan perempuan menjadi rusak dan terdistorsi. Namun demikian, hubungan antara suami istri inilah yang diangkat oleh Santo Paulus sebagai gambaran hubungan antara Kristus dan gereja. Kita dapat percaya bahwa Allah akan memberikan rahmat yang kita butuhkan untuk menjalani pernikahan kita dengan baik. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus telah berjanji, "Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru, dan roh yang baru akan kuberikan di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan hati batu dari tubuhmu dan memberikan kepadamu hati daging. Aku akan menaruh rohku di dalam batinmu, sehingga kamu hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan memeliharanya." Saudara-saudari terkasih,
Tentang cinta dalam keluarga, Paus Fransiskus menggambarkan keindahan pernikahan yang bertahan lama. Sama seperti anggur yang baik yang mulai bernapas seiring berjalannya waktu. Demikian juga pengalaman kesetiaan setiap hari memberikan kekayaan dan tubuh bagi kehidupan pernikahan. Cinta yang ada sejak awal menjadi lebih sadar, mapan, dan dewasa ketika pasangan menemukan satu sama lain dari hari ke hari, tahun ke tahun. Sekarang mereka merasakan manisnya anggur cinta yang sudah matang dan tersimpan jauh di dalam hati mereka. Saudara-saudari terkasih, perkawinan itu penting, tidak hanya sebagai sebuah realitas interpersonal, tidak hanya untuk pengasuhan anak-anak, tetapi juga untuk kebaikan masyarakat dan kehidupan gereja. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayatinya di dalam